Kalau Cina kan disekat begini, kalau Cina kasih aja masuk. Itu salah kan? Corona, Pak. Saya tahu saya masih di bawah umur, tapi saya masih bisa mikir tentang hal ini. Vaksin, Pak. Ibu, saya aparat lagi tugas, tolong hargai saya. Saya hormati Pak. Ya, tolong hargai saya. Saya sangat hormati Pak. Bapak bisa marah, saya juga bisa marah. Masyarakat Indonesia tengah dilanda kekhawatiran pasca mencuatnya isu perpanjangan PPKM darurat. Bagaimana tidak? Meski bertujuan untuk menekan tingginya angka positif COVID-19, namun dampak besar justru dialami mereka, terutama para kaum menengah ke bawah yang berpenghasilan harian. PPKM darurat terbukti mampu menekan laju mobilitas masyarakat di Jawa dan Bali. Namun di sisi lain, tutupnya perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga usaha-usaha lain membuat warga berpikir keras untuk tetap mendapatkan penghasilan. Seperti yang terjadi di Cililitan, Jakarta Timur. Pemandangan tak biasa terjadi semenjak diberlakukannya PPKM darurat. Orang-orang sibuk menawarkan jasa servis handphone layaknya pedagang asongan. Bukan tanpa sebab, mereka terpaksa turun ke jalan lantaran tak dapat bekerja setelah mal resmi ditutup hingga 20 Juli 2021 mendatang. Belum lagi rencana perpanjangan PPKM yang membuat mereka makin terdesak akan kebutuhan hidup sehari-hari. Ada. Pajar. Kurang lebih 5,5. Yang ori. Iya, yang ori. Yang biasa nggak ada. Satu jenis doang sih. Hah? Satu jenis doang. Yang biasa aja nyarinya sih, Bang. Kalau ada yang biasa pas tengah lah. Hah? Pas tengah. Itu paling murah. Biasa. Itu kalau 3,5. Enggak dapat. 3,5. Gimana kan? 400 dah udah. Dapat nggak? Supaya sekalian kan. Coba. Oi, Ah, tadi ya. Udah berhasil ya? Sudah selesai ya, Bang ya? Makasih ya, Bang. Yuk. Oi. Parah dia. berapa? Pak. Enggak apa tuh, Bos? Pasnya aja. Pasnya itu udah segitu, Bu, sama jasa. Enggak sama garansi sih. Garansi ya. Garansi gimana? Garansi LCD. Kalau misalkan di sini bisa, di rumah tasvirnya nggak mau. Nanti kalau di sini bisa dites terus dipasang bisa. Nah di rumah nggak bisa, nanti bawa lagi sini. Pasangnya udah murah, udah murah ini. Itu yang ori bukan? kalau ori itu 5 berapa tadi ori berapa? 5,5. Ya kalau yang biasa 4,5. Iya, Jatuhnya sih bukan ori 100%, tapi ori 99. Ori OM. Kalau ori 100%-nya kan di Infinix. Di center. Kan baru 100 dapat nggak? Masih tuh. sudah dapat itu. Coba telepon Fajar. Bentar lah, bentar. Iya, langsung sekalian kan. Kenapa, Bu? Tinggal dulu ya? Oh iya, nggak apa-apa. Iya, Bu. Dibayar. Ayo, ini dong. Abangan apa? Ya. Pegang aja, Bang. Nggak khawatir kena debu gitu spare partnya, Bang?
udah diamanin sih bang, ada pengamanannya lah. Di dalam sama di emperan gini ada bedanya nggak sih bang? Pasti ada lah bang. Kalau di dalam ya kayak udah terjamin aja kan, kita punya toko gitu. Tidak sedikit yang mengaku terpaksa menjual jasa servis HP di jalanan. Bahkan harus kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP. Orang yang menggunakan jasa mereka pun tidak menentu. Dapat 5 pelanggan dalam sehari sudah dirasa cukup. Namun sayangnya untuk mencapai itu tidaklah mudah. Selain tempat yang tidak memungkinkan, mereka masih tetap harus bersaing dengan sesama tukang servis. Tinggal kami pergi ke Seperpat untuk mengambil LCD-nya. LCD-nya di atas kan lagi tutup, jadi kita ambil di Condet, di Bos Anton. Oh jadi memang spare part-nya nggak ready? Iya, nggak ready di sini, ready-nya di rumah. Berhubung karena wabah jadi begini. Kesulitan nggak sih bang harus mondar-mandir ambil ke rumah? Ya mau kesulitan juga sih, kayaknya enggak juga. Tapi itu kan udah risiko kita juga. Kalau kita nggak keluar juga cari makan mau gimana anak? Anak sama bini kita kan mau gimana? Ada biaya tambahan nggak untuk mondar-mandir ambil spare part ke rumah? Nggak ada. Itu tanggung kita sendiri udah. Pokoknya dengan kita cas harganya sekian itu udah. Usernya tinggal terima beres. Misalkan ini 4,5 berarti bapaknya terima beres aja. Masalah LCD kita bolak-balik itu tanggung kita sendiri. Itu diganti apanya? Ganti LCD. Ganti LCD. Iya, ini Apa tadi LCD-nya. keluhannya? Ini LCD-nya. LCD-nya pecah. LCD pecah. Iya. Ada Ya. keluhan lain nggak? Nggak ada lagi. Pokoknya tinggal diganti LCD-nya, dia kan satu set. Jadi kayak gini. Itu HP merek apa? Oppo A3s. Berapa harganya? Harganya Ganti LCD. 450. Ini kak. Para pengguna jasa bisa memilih untuk menunggu servis handphone sampai selesai ataupun ditinggal. Jika mengharuskan handphone untuk dibawa, maka pengguna jasa berhak membawa KTP si tukang servis. Karena di sini kan sebut cadangnya pasti ada di sini. Kalau di sana-sana, kalau di pinggir gitu kadang masih nanti besok nggak langsung jadi. Kalau di sini di Bekasi kan spare part-nya memang ada tempat di sini kan. Spare part handphonenya kan di sini ada. Biasanya gitu, ini lengkap sih. Soalnya sering lewat sini sih biasanya, terus kayak ada yang nawarin, lagi ada yang nawarin servis HP bisa ditunggu gitu kan. Sedangkan kan sekarang lagi banyak yang tutup tuh, banyak yang tutup, takutnya banyak yang nggak bisa kan, makanya udah pilih alternatifnya di sini aja sih. Mirisnya lagi, bukan hanya untuk menyambung hidup, upaya nekat turun ke jalan ini juga untuk melunasi sewa kios yang selama PPKM tidak mereka tempati. Spare part. Kenapa spare part-nya? Spare part lagi pada tutup bang, banyak yang tutup lah spare part ini. Toko-toko spare part. Nggak semua yang buka. Ini semua yang pada ngemper di sini yang dari toko dalam kan? Iya, rata-rata punya toko di dalam. Ini sama, kalau saya bagi nyervis, kalau itu tang-tang ini sama ini. Semua yang lain bantuin, manggilin, nanti kan dapat persenan. Kalau modalnya paling kalau yang punya dana dulu dimodalin dulu, nanti kalau itu potong buat modal, diambil buat modalnya lagi. Nanti kalau udah
selesai habis maghrib tutup, kita bagi rata, mau kebagian 20.000, 50.000 ya nanti rata semuanya. Daripada kita ngerjain yang nggak benar, mendingan ya nyari nafkah yang halal aja kayak gini. Kalau lagi sekarang lagi keadaannya lagi gini semuanya, mana-mana juga dilarang. Ya saya bisanya begini ya begini aja. Ya mudah-mudahan ya cepat normal lagi biar yang lain juga bisa aktivitas seperti biasa. Seiring melonjaknya jumlah positif COVID, pemerintah sedang memaksimalkan upaya pembatasan mobilitas warga. Namun hingga kini upaya itu masih menuai pro dan kontra, sebab tidak semua yang terdampak mendapatkan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari. Abang pribadi sudah dapat bantuan belum sih selama PPKM darurat ini? Bantuan dalam bentuk apa nih misalkan? Apapun, sembako atau mungkin Oh, tunai. enggak sih, enggak ada. Saya belum pernah dapat kayak gitu-gitu. Belum pernah dapat. Belum pernah dapat kayak gitu-gitu. Kalau dari tempat kerja sendiri? Kalau tempat kerja ada sih subsidi-subsidi, ya tunjangan-tunjangan kayak gitu adalah. Tapi kalau buat dari pemerintah sih kita belum pernah dapat dari pertama sampai sekarang. Harusnya pemerintah sih gimana sih, Bang? Ya lebih aware lah. Kalau mau kasih bantuan juga datanya harus lebih detail lagi, harus tepat sasaran juga sih. Karena nggak tahu juga nih kedepannya kalau kayak gini terus.